wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai debt investment. Sebelum itu, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1, yaitu saya sendiri ada Dinda Rizky Aulia dengan NPM akhir 262, kemudian ada rekan-rekan saya, yaitu Tarisa Nailia dengan NPM akhir 247, dan juga Najwa Rahma dengan NPM akhir 346. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang classification and measurement of financial asset. Aset keuangan mencakup investasi dan investasi ekuitas. Dua kriteria digunakan untuk menentukan bagaimana aset keuangan harus diklasifikasikan dan diukur. Investasi utang perusahaan mengukur investasi utang pada biaya diamortisasi atau nilai wajar. Selanjutnya ada amortized cost, biaya diamortisasi investasi utang yang memenuhi dua kriteria yang dijelaskan sebelumnya adalah diukur dengan biaya diamortisasi. Biaya diamortisasi adalah jumlah pengakuan awal investasi utang dikurangi pembayaran kembali ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dan dikurangi pengurangan apapun karena tidak dapat ditagih. Selanjutnya ada fair value, nilai wajar. Investasi utang yang tidak memenuhi salah satu atau kedua kriteria ini diukur dan dilaporkan pada nilai wajar. Nilai wajar adalah jumlah yang dapat ditukarkan dengan aset antar pihak-pihak yang berkeinginan dan berpengetahuan dalam transaksi nilai wajar. Selanjutnya ada equity investment. Investasi ekuitas umumnya dicatat dan dilaporkan pada nilai wajar. Investasi ekuitas tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan tidak memiliki jadwal pembayaran bunga dan pokok yang tetap. Akibatnya, pelaporan investasi ekuitas pada nilai wajar dianggap lebih relevan daripada pelaporan investasi ini pada biaya perolehan. Materi selanjutnya adalah mengenai a closer look at debt investment. Surat utang mencakup sekuritas pemerintah, obligasi, dan juga surat berharga komersial dengan pembayaran pokok dan juga bunga pada tanggal tertentu. IFRS membagi investasi ini dalam 3 kategori. Yang pertama ada held for collection, yaitu dipegang untuk mengumpulkan arus kas kontraktual. Kemudian yang kedua adalah held for collection and selling, yaitu dipegang untuk arus kas kontraktual dan juga dijual. Dan yang ketiga adalah trading, yaitu dibeli untuk dijual dalam waktu dekat guna meraih keuntungan jangka pendek. Selanjutnya adalah mengenai debt investment held for collection, yaitu investasi surat utang hanya dapat diukur dengan biaya perolehan di amortisasi. Contohnya seperti Carrefour berinvestasi dalam obligasi Nokia dan berniat memegangnya hingga jatuh tempo untuk menerima arus kas bunga dan juga pokok. Investasi ini disebut held for collection dan diukur dengan biaya perolehan di amortisasi. Materi selanjutnya adalah mengenai debt investment held for collection and selling. Investasi surat utang held for collection and selling diukur dengan nilai wajar jika tujuannya adalah mengumpulkan arus kas dan juga menjualnya. Perubahan nilai wajar dicatat di penghasilan komprehensif lain dan keuntungan ataupun kerugian saat dijual diakui di laporan laba rugi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang debt investment trading. Jadi ini adalah investasi pada instrumen utang seperti obligasi yang dibeli untuk dijual dalam jangka pendek. Nilai wajar dicatat dalam laporan laba rugi dan perubahan harga pasar langsung memengaruhi laba perusahaan. Selanjutnya adalah fair value option. Ini adalah pilihan akuntansi yang memungkinkan perusahaan untuk mengukur aset dan kewajiban keuangannya berdasarkan nilai wajar. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau dibayarkan untuk mengalihkan suatu kewajiban dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar. Selanjutnya adalah aspek penting dari opsi nilai wajar. Yang pertama adalah lingkup. Opsi nilai wajar dapat diterapkan pada instrumen keuangan seperti utang, ekuitas, derivatif, dan beberapa kewajiban tertentu. Namun, opsi ini harus dipilih pada saat aset atau kewajiban keuangan diakui dan tidak dapat diubah setelahnya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan pilihan. Opsi ini tidak wajib, perusahaan dapat memilih untuk menerapkannya pada aset
dan kewajiban keuangan tertentu yang memenuhi syarat. Yang ketiga adalah perlakuan akuntansi. Setelah opsi nilai wajar dipilih, perubahan nilai wajar dari aset atau kewajiban diakui dalam laporan laba rugi, bukan melalui pendapatan komprehensif lainnya atau OCI. Kemudian yang keempat adalah manfaat. Jadi ini tuh memberikan manfaat, memberikan gambar yang lebih akurat tentang kondisi pasar dalam laporan keuangan. Sekian materi mengenai debt investment yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.